Mama selamat makan. Terima kasih. Mama dengan Mama siapa? Mama Dekota. Depota. Enak Mama masakan kita hari ini. Enak. Enak. Ini ada lagi Mama? Ada. Ada lagi, luar biasa. Mama pernah makan sapi? Tidak tahu. Tidak tahu. Ini pertama kalinya. Wah, luar biasa. Ayo Mama makan dulu, Mama makan dulu. Semangat Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblea Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini yang lagi viral nih, lagi viral banget di Indonesia tentang masalah Papua. Kemarin itu ada seorang YouTuber, content creator, dia tuh sering kali membuat masak besar gitu. Jadi masak-masak besar gitu. Biasanya tuh di setiap kota-kota besar, di setiap bandar-bandar gitu. Beliau ini adalah Abang Bobon. Dia itu selalu membuat masakan-masakan dan diberikan kepada masyarakat secara gratis. Masakan entah apa yang sekarang ini beliau ini memasak daging sapi atau lembu di Papua sana. Yang mengejutkan adalah yang kalian tonton di video yang tadi itu, yang mengejutkan adalah banyak sekali di antara orang-orang sana yang belum tahu bahwa ada binatang yang bernama sapi, yang namanya sapi gitu. Jadi orang-orang Papua itu memang nggak tahu kalau ada sapi gitu. Bukan nggak tahu sapi itu bisa dimakan ya, atau lembu itu bisa dimakan. Tapi orang Papua ini, orang Papua bukan semuanya ya, tapi udah sebagian itu banyak yang tidak tahu bahwa ada hewan yang bernama sapi gitu atau lembu gitu guys. Jadi gimana ya? Padahal kan di sana itu cuman ada cerita yang mengejutkan bagi saya, dimana ini menurut saya sensitif, atau gimana kalau kita tonton aja langsung ya, biar lebih enak gitu, nanti baru kita kasih pendapatnya gimana gitu. Ini dia guys. Gua ke Nah, Papua ini dia, pertama guys. kali gue begitu ngeliat mereka ke sana, seperti ya gue udah dikasih tahu sama temen tentara di sana, lu bakal ngeliat Indonesia 50 tahun sebelumnya, dan benar terjadi. Gue ngeliat nggak ada keadilan di sana. Jadi Nggak ada anak-anaknya juga keadilan. sekolahnya terbatas. Bahkan di satu kampung itu cuma ada sekolah SD, SMP nggak ada. Terus sekarang gimana kita mau maksa mereka mau mengejar pendidikan, sedangkan SMP-nya nggak ada. Setelah itu mau ngapain? Yang ada harus SMP harus ke kampung sebelah. Itu jalan kakinya juga lama, jauh. Dan mereka ini kebanyakan bertransaksi di PNG, Papua Nugini. Gua kan mampir ke satu kampung namanya Kampung Kombut. Di situ lebih dekat dengan PNG. Sekarang akses jembatannya rusak aja, nggak diperbaiki sampai sekarang. Jadi satu-satunya akses jembatan yang bisa masuk ke wilayah Indonesia kita, seperti misalnya Bovendigul, Mindip Tanah dan lain-lain, itu sampai sekarang nggak diperbaiki. Yang ada memaksa warga di sana masuk ke PNG untuk bertransaksi di sana, jual pinang ke sana. Iya. Jadi bergantung kepada negara tetangga kita. Karena Wah, ini kompleks. di situ kelaparan setiap hari karena seperti itu, pekerjaan nggak Kenapa ada. nggak dibenerin? Kenapa nggak dibenerin? Gue nggak tahu ini sistemnya yang salah seperti apa, gue nggak tahu. Atau memang permainan? Ya mungkin sengaja dimiskinkan, sengaja dibodohkan supaya kita nggak pintar Masya menuntut, ya Allah. kan? Karena kalau kita terlalu pintar kan menuntut juga mungkin bagi oknum-oknum korup, ya kan? Tanahnya kaya Om Ded, tanahnya kaya di sana, kaya banget. Cuma ya rusak, bisa rusak. Adik-adiknya juga
Kita bisa ngeliat adik-adiknya ya kemana nggak mandi atau apa. Kita bisa ketemu dengan orang yang 1 bulan nggak mandi juga ada. Kalau misalnya mereka haus tinggal minum di sungai. Jadi air sungai langsung diminum begitu. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian Om Ded. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa? Dan gue masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak Iya, tahu di kalau ada kampung itu. di kampung itu nggak Di tahu kampung kalau itu. ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Di Papua itu Jadi ketika lu masak, wah senengnya gimana? senangnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gue taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut situ kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gue tanya ke ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gue sedih. Maksudnya ya kalau misalnya Itu luar biasa sih. faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri, belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya Sedangkan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua seperti ya gue lihat apa. sendiri di Papua. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau emang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja Dibatasi. sengaja dibatasi supaya dikeruk mungkin. Kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Dari zaman Belanda udah seperti itu Om Ded. Dari zaman Belanda memang ada kawasan-kawasan tertentu yang memang masyarakatnya sengaja dibuat Ya. agak Dan dari zaman Belanda itu, setelah gue pelajari kemarin dari sejarahnya itu, ternyata bukan dari Belandanya loh. Ternyata dari tuan tanah yang ada di Indonesia Iya, itu yang kerjasama juga, kerjasama dengan mereka. Makanya VOC yang masuk itu kan bukan Belanda, VOC-nya yang masuk kan. Ini kalian udah dengar sendiri ya, gimana kehidupan orang-orang saudara-saudara kita di Papua. Ya, mereka seakan-akan memang sengaja, bukan seakan-akan, memang sengaja dimiskinkan, sengaja SDM-nya direndahkan agar mereka rendah SDM-nya. Kenapa? Kalau orang sudah SDM-nya rendah, maka dengan senang sekali untuk diakal-akali gitu, untuk dibohongi, untuk ya seperti itulah. Dari zaman dulu sekali, bahkan dari zaman penjajahan, sudah memang sengaja SDM-nya dan sengaja sekolah-sekolah di sana itu ya seperti itulah. Gimana gue cerita ya, nggak tega gue ceritanya guys. Gue dengar podcast ini dari awal sampai akhir. Ini hanya sebagian saja yang gue reaction di sini. Mungkin kalian penasaran dengan cerita panjangnya, kalian bisa tonton di channelnya Deddy Corbuzier, podcast Deddy Corbuzier. Itu sangat lengkap sekali.
dan juga di channelnya Bang Bobon ini. Di channelnya Bang Bobon ini lengkap waktu Bang Bobon ada di Papua. Jadi ini bukan cerita-cerita yang dikarang, bukan cerita-cerita hayalan. Ini ceritanya real, dan Bang Bobon ini memang datang langsung dan bertemu langsung dengan masyarakat Papua, dengan masyarakat Papua yang ada di sana gitu. Ya seperti itulah. Jadi negara seakan-akan hanya peduli kemana kepedulian negara gitu. Padahal Papua ini adalah provinsi, atau kalau di Malaysianya itu negeri ya. Negeri yang kaya, provinsi yang kaya di sana itu, dengan sumber daya alamnya yang kaya banget gitu. Tapi kenapa rakyat-rakyat di sana itu miskin? Mohon maaf banget. Tapi ini memang kenyataan. Kita tidak bisa mengelak dari semuanya ini. Dan kenyataannya, Indonesia masih gagal. Masih gagal, jauh dari kata berhasil, jauh dari kata maju. Indonesia itu masih jauh dari kata maju. Papua yang sekaya itu, tapi rakyatnya bisa semiskin itu. Serasa tidak masuk akal gitu. Ya, apapun itu, mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik. Karena Indonesia bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Kalimantan, bukan hanya di Sumatera, tapi semua yang berbendera merah putih ialah Indonesia. Maka semuanya harus setara, semuanya harus merata, semuanya harus sama. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.